Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi kita untuk subbab logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sifat-sifat logaritma. Sekarang kita masuk ke persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini mirip dengan persamaan eksponen. Ya, cara pengerjaannya hampir mirip banget, asalkan kalian bisa fokus terhadap sifat-sifatnya dan bentuk-bentuknya, bakalan mudah untuk mengerjakan persamaan logaritma. Oke, kita akan masuk ke persamaan yang pertama. Mirip dengan persamaan eksponen, di mana bentuknya kalau kembalikan pangkat. Nah, sekarang bentuknya adalah logaritma. Oke, dalam layar ini ya, persamaan yang pertama ini adalah bentuknya adalah a log fx sama dengan a log p. Ya, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah basisnya, di mana basisnya ini sama. Ketika basis sama dan dia sama-sama punya log, maka kalian bisa langsung coret ya lognya. Jadi bentuknya seperti ini. Maka nanti a lognya habis. Ya, tinggal fx sama dengan p. Tuh, ya ini persamaan yang pertama. Cukup mudah asalkan kiri kanannya sama-sama berbentuk log dan dia basisnya sama. Nah, ada juga soal yang seperti ini nih. A log fx sama dengan p. Nah, ini kan dia nggak ada basisnya kan sebelah kanannya. Ini kan sama, berarti boleh langsung coret. Kalau ini belum boleh coret, tapi ini bisa kalian kerjakan dengan cara kalian hilangkan lognya tapi berubah menjadi fx sama dengan ya a pangkat p. Seperti ini juga boleh. Kalau misalkan sebelah kanannya dia tidak punya lognya, tapi kalau dia punya lognya kiri kanan, boleh langsung kalian coret. Ini khusus berlaku kalau kanannya tidak ada lognya. Jadi walaupun nggak ada lognya, caranya gampang. Lognya kita coret, tinggal fx nya tulis lagi, terus a nya yang awalnya di atas jadi di bawah, p nya jadi pangkat gitu. Tapi ini sama ini beda beda hasil ya, nggak sama. Ini bentuknya adalah kiri kanannya ada lognya, yang ini nggak ada lognya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama yang mengandung lognya gitu ya. Tentukan yang penyelesaian dari 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 16. Nah, kalau dari soal ini kita lihat dia sama-sama punya log dan basisnya sama 2. Ya, ini kita coret gitu kan nih ya. Kita coret. Maka tinggal yang dalam kurungnya nih x plus 1 sama 16. Ya udah, berarti tinggal kita tulis x plus 1 sama dengan 16. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal seperti biasa, tinggal 16 dikurang 1. Ya, x sama dengan 15 gitu ya. Jadi dapat HP nya itu adalah 15. Nah, ini bentuk yang pertama, ini HP yang pertama, hasilnya 15 ya. Dan untuk persamaan yang pertama ini cukup mudah, dimana kalian lihat ruas kiri sama ruas kanannya, jika dia mengandung lognya bisa kalian coret gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua ini berbentuk a log fx sama dengan a log gx. Nah, kalau bentuk yang pertama tadi kan dia kanannya itu p, ya bilangan konstanta. Sekarang ruas kiri sama ruas kanannya mengandung log yang sama dan dia sama-sama fungsi. Ya, yang ini fungsi fx, yang ini fungsi gx gitu. Nah, tapi langkah-langkah pengerjaannya adalah juga untuk bentuk yang pertama tadi Bapak lupa jelasin ya, dimana di sini ada syaratnya. Ya, ketika dia a log fx sama dengan a log p, di mana syaratnya adalah a-nya harus lebih dari 0, terus fx-nya lebih dari 0, serta p-nya lebih dari 0. Ya, kalau di soal ini kan contoh ini adalah fx-nya x plus 1, ininya 16. Yang 16 ini kan pasti lebih dari 0, tapi yang ini x plus 1, kita cek dulu ya, harusnya di sini ada uji syarat. Ya, harus pakai syarat dulu. Tadi di mana syaratnya adalah fx lebih dari 0. fx itu berapa tadi? X plus 1 lebih dari 0. Berarti satunya pindah ruas jadi x lebih dari min 2. Nah, x lebih dari min 2 berarti kan min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini x-nya jawabannya 15. Berarti 15 ini termasuk syarat dari x lebih dari min 2. Makanya 15 betul. Nah, kalau kamu ternyata jawabannya ini x-nya min 10 atau min 20, maka ini bukan HP. Karena syaratnya adalah x-nya lebih dari min 2. Paling kecil min 1 dan paling besarnya bisa positif sampai tak hingga
gitu ya. Untuk contoh yang kedua, ini persamaan kedua adalah log fx dengan log gx. Karena ini sama-sama ada dua fungsi fx sama gx, maka kedua-duanya syaratnya kayak tadi, dia harus lebih dari 0. Jadi fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga sama lebih dari 0. Nah, bentuknya adalah log fx sama dengan log gx. Berarti karena dia sama-sama ada lognya, boleh kita coret ya. Kita coret. Nah, tinggal persamaannya adalah fx sama dengan gx gitu ya. Sekarang kita lihat contoh dulu yang kedua. Di sini tentukan yang penyelesaian dari log x plus 6 sama dengan log 3x min 2. Nah, ini kan nggak ada basisnya. Kalau nggak ada itu dianggapnya adalah 10. Gitu ya. Ini kalau nggak ada basisnya dianggapnya 10. Nah, sekarang kita sebelum mengerjakannya, kita lihat dulu syaratnya. Tadi kan syaratnya adalah fx lebih dari 0 sama gx-nya harus lebih dari. Ini ada dua syarat nih, berarti kita cari dulu masing-masing. Pertama, x plus 6 lebih dari 0, berarti x lebih dari plus 6 pindah kanan jadi min 6 gitu. Yang kedua ini adalah 3x min 2 lebih dari 0, berarti 3x lebih dari min 2 pindah jadi plus 2, x nya sama dengan 3 nya kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi 2/3. Kalau udah ada 2 gini, kalian bikin titik, ada min 6 sama 2/3, berarti tulis dulu min 6 karena dia paling kecil, sama 2 per, nah karena dia tandanya lebih dari, berarti semuanya ke kanan. Nah, berarti jawabannya itu harus lebih dari 2/3. Kalau kurang dari 2/3 maka jawabannya salah, berarti syaratnya itu x nya lebih dari 2/3. Sekarang kita cek apakah betul, nanti kita jawabannya. Sekarang karena ini sama-sama ada lognya, boleh kita coret ya. Itu tinggal x plus 6 sama dengan 3x min 2. Kita kelompokkan. Yang kiri x, yang kanan angka. Berarti jadinya x, 3x pindah jadi min. Sama dengan min 2 plus 6 jadi min 6. X dikurang 3x jadinya min 2x sama dengan min 8. Berarti x-nya adalah min 8 dibagi min 2. Minnya coret, 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, berarti ini x-nya dapat jawabannya 4. Sekarang kita cek ke syaratnya. Kan syaratnya adalah lebih dari 2/3. 2/3 itu sekitar 0,6. Nah, ini kan 4. Berarti terbukti jawabannya betul bahwa ini 4 inilah himpunan dari penyelesaiannya karena syaratnya terpenuhi, yaitu x-nya lebih dari 2/3. Tapi jawabannya itu bukan yang ini. Ya, jawabannya adalah yang x sama dengan 4. Maka HP-nya sama dengan 4 gitu ya. Ini untuk contoh persamaan yang kedua. Ini bentuknya kan bukan pangkat 2 ya. Kalau di pangkat 2 berarti kalian faktorkan ya kalau bentuknya kuadrat gitu ya. Sekarang kita lihat bentuk yang ketiga ya. Persamaan logaritma ini berbentuk persamaan kuadrat ya. Jadi kita akan belajar menggunakan pemfaktoran ya. Sama seperti di persamaan eksponen kemarin juga sama, bentuk terakhirnya kita belajar untuk pemfaktoran. Pokoknya langkah-langkahnya adalah sama seperti eksponen, dimana kalian pertama harus samakan dulu bentuknya ya. Lihat basisnya apakah sudah sama atau belum. Ini kan basisnya A, ini A. Nah, ketika sudah sama maka dia bisa dimisalkan biar lebih sederhana. Nah, di sini log fx-nya dimisalkan sebagai u. Nah, maka persamaannya menjadi AU kuadrat plus B kuadrat plus C ya sama dengan 0 gitu ya. Tetap syaratnya adalah fx-nya lebih dari 0, A-nya juga lebih dari 0, pasti itu ya, tinggal dari kita cari. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya, karena kalau bentuknya ini kan gampang mengingatnya, hanya nanti pas soalnya yang perlu kalian kuasain. Nah, ini ada soalnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma 3 log kuadrat x dikurang 3 log x kuadrat min 3. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah log kuadrat x dengan log x kuadrat itu berbeda hasil ya, atau berbeda suku. Jadi harus diperhatikan bahwa yang ini adalah lognya berderajat 2, ini lognya berderajat 1. Jadi kalau derajat di dalam logaritma itu di lognya bukan di x-nya ya. Jadi tolong dibedakan dengan eksponen ya. Ini lognya pangkat 2, berarti ini jadinya derajatnya punya log. Kalau ini log x, lognya derajat 1 tapi x-nya pangkat 2. Nah, biar bentuknya sempurna maka kita ubah dulu di sini ya. Tulis dulu 3 log
kuadrat X dikurang 3 log X kuadrat min 3 sama dengan, kan dia harus basisnya ini kan yang lihat yang derajatnya 2, ini X kan sendiri, sedangkan yang ini X nya ada pangkat 2 nya, maka pangkat 2 nya harus kita geser, dan pangkat 2 yang lognya ini boleh menjadi dikurung. Jadi kalau dikurung tuh kayak gini ya, 3 log X pangkat 2 gitu ya. Nah, dua yang ini pindahin ke depan sini ya, gunakan sifat sifat logaritma, pindah ke depan ya, sesuai dengan aturannya, menjadi 2 dikali 3 log X dikurang sama dengan seperti ini. Nah, karena bentuknya udah mirip, ini 3 log X, ini 3 log X, boleh kalian misalkan, misal 3 log X sama dengan P, maka jadinya P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ini seperti biasa kita faktorin, P min 2P min 3 sama dengan 0. Berapa kali berapa yang hasilnya min 3 kalau dijumlah min 2. Berarti kan di sini depannya P. Ini pasti 1 sama 3. Mana tinggal kita cari mana kalau di kalikan hasilnya min 3 kalau dijumlah min 2. Berarti kita anggapnya ini adalah biar hasilnya min 2, berarti min ini plus, maka jawabannya lah P min 1 sama P sama dengan 3, seperti itu. Outputlah P min 1 sama P sama dengan 3. Kalau di eksponen kan kalau hasil P nya negatif nggak usah dicari. Nah, tapi kalau di logaritma masih bisa dicari kalau ketika P nya negatif. Nah, sekarang kita balikan ya, karena ini masih dalam bentuk P, kita kembalikan. Pertama ini kan P sama dengan min 1, tadi kan P nya dimisalkan menjadi 3 log X sama dengan min 1. Kita mau nyari X nya, berarti tulis X nya, terus 3 nya jadi di bawah, min 1 nya jadi di atas, maka jawabannya 3 pangkat min 1 berapa? Pindahin ke bawah jadi 1/3 gitu ya. Terus yang kedua, P sama dengan 3, berarti jadinya ini 3 log X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 pangkat 3, karena sama-sama banyak 3, berarti X sama dengan 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ya. Berarti HP nya itu adalah 1/3 sama 2,7, tulis HP sama dengan 1/3, 27. Nulisnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini persamaan logaritma yang kita pelajari. Nah, ada 3 bentuk. Yang bentuknya hanya tambahan aja, tapi basicnya ada di sini. Ya, jadi kalau bentuk yang pertama boleh langsung kita coret, terus kita dapatlah hasilnya. Kalau bentuk kedua sama-sama ada fungsinya, sama juga bisa langsung dicoret asalkan dia sama basisnya. Nah, kalau yang 3 gunakan pefaktoran dan permisalan. Seperti itu. Oke. Ini materi persamaan logaritma yang ada di kisi-kisi, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.